teman-teman semuanya, saya sekarang mau berbagi dengan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 Pendidikan Guru Penggerak. Pada modul 3.1, para calon guru penggerak belajar bagaimana mengambil keputusan yang bertanggung jawab berlandaskan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Nah, pada kesempatan ini di demonstrasi kontekstual, para calon guru penggerak ditugaskan untuk mewawancarai 2 atau 3 kepala sekolah, kemudian menimba ilmu terhadap kepala sekolah tersebut, bagaimana kepala sekolah tersebut mengambil keputusan pada masalah-masalah yang terjadi di lingkungan sekolah yang berkaitan dengan kasus dilema etika atau bujukan moral. Nah, pada kesempatan ini saya berhasil mewawancarai seorang kepala sekolah menjabat menjadi kepala sekolah, kemudian juga saat ini sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya nih Bu, maaf saya mengganggu ganggu Ibu sore-sore. Saya tahu Ibu sibuk nih, namun saya ingin belajar sama Ibu. Ibu ada waktu ya Bu? Sedikit ya. Nah, ya saya tahu Ibu kepala sekolah itu banyak sekali yang harus kegiatan atau agenda yang dilaksanakan. Jadi sehari tadi apa kegiatan yang dilakukan Bu? Sehari tadi di sekolah, mengurus kegiatan sekolah. Kemudian siang ini masih ada sedikit kuliah yang dilakukan. Iya, baiklah. Terima kasih Ibu. Saya sangat senang sekali Ibu berkenan nih. Kita mau tanya-tanya sedikit Bu, bagaimana Ibu dalam mengambil keputusan gitu. Nah, sebagai seorang kepala sekolah, tentu Ibu banyak sekali menemui masalah-masalah yang terjadi di sekitar sekolah. Kemudian Ibu harus membuat keputusan. Ya. Benar begitu ya Bu? Iya. Nah, boleh cerita Ibu sedikit apa konflik atau dilema yang pernah Ibu alami, kemudian Ibu selesaikan dengan keputusan terbaik yang Ibu ambil gitu Bu. Kalau masalah di sekolah itu banyak ya. Iya. Kadang-kadang kita menjadi ragu dalam memutuskan tentang kedua sisi itu dianggap benar. Tetapi yang terpenting dari setiap permasalahan itu kita harus tahu akar permasalahannya, apa sebabnya. Kemudian kita harus menilai mengambil keputusan itu. Yang terpenting di sekolah itu adalah berpihak pada murid. Tapi berpihak kepada murid yang bagaimana? Yang berpihak kepada murid itu yang benar-benar sesuai dengan kodrat murid tersebut. Jadi intinya setiap permasalahan itu yang diutamakan adalah murid. Jadi kalau saya seperti itu dalam pengambilan keputusan dalam bidang apa saja, karena yang diurus di sekolah itu adalah murid. Berarti yang utama saya utamakan adalah pendidikan murid.
Wah, sepakat sekali saya Bu, benar itu ya Bu. Jadi apapun kita dahulukan untuk murid kita ya Bu ya. Iya. Iya, baiklah Ibu. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan nomor 1 Ibu. Katanya apakah pernah Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral gitu Bu? Ada. Iya. Kejadian seperti itu di sekolah ada. Jadi kalau seperti dilema etika itu kan ya, artinya dua permasalahan yang dianggap benar ya nak, dua permasalahan yang dianggap benar dan kita harus memutuskan salah satunya. Nah, sederhananya saja yang paling sering terjadi di sekolah adalah keputusan kita kepada siswa sendiri. Satu siswa yang baik sikapnya, baik tingkah lakunya, tapi dia memiliki kemampuan yang lemah dalam pembelajaran, sehingga dia tertentang dalam pelajaran, tapi namun sikap dia baik. Nah, ketika keputusan untuk kenaikan kelas itu kan menjadi dilema bagi kita, apakah akan dinaikkan anak ini, apakah ditinggalkan anak ini kalau dari sikapnya apa. Nah, tentu kita sesuai dengan komitmen penilaian yang berlaku. Nah, tetapi tentu tidak semudah itu juga meninggalkan anak tersebut. Itu harus kita kaji lagi yang lain. Maka langkahnya harus kita ambil dengan tepat. Mungkin memberikan dia tambahan waktu dalam mengerjakan tugas, melakukan remedial, membantu dia mendukung supaya pembelajaran ini tetap sampai ke tujuan. Iya Bu, nah kalau begitu ada unsur kepedulian kita juga terhadap yang dialami anak itu ya. Keputusan itu kita ambil itu harus ada juga nilai-nilai kemanusiaannya. Benar sekali ya Bu. Nah terus itu berarti memang banyak begitu kasusnya yang bersinggungan etikanya ya Bu, ya apa dilema etika kita di sana. Nah terus kalau Bu yang rujukan moral pernah itu Ibu dengan di sekolah itu? Kalau rujukan moral bagi saya itu jelas saja sesuai dengan SOP yang ada, sesuai dengan standar operating procedure. Kalau sudah keluar dari standar ya tidak ada lagi nilai toleransinya, kan? Seperti apa atau aktivitas segala macam di sekolah itu. Benar. Jadi kita harus kembali lagi ke aturannya. Ya aturannya bagaimana? Kan sesuai dengan aturan itu tidak ada nilai tawar menawarnya, itu tidak ada nilai kemanusiaannya. Sekali Bu, saya sepakat Bu. Nah, terus kan gini ada nggak Bu, misalnya habis kegiatan uang untuk mendanai kegiatan itu ada gitu kan Bu, namun setelah kegiatan keuangan tadi masih ada bersisa. Kemudian bendahara menyarankan yuk pergi makan gitu kan Bu. Nah, bagaimana Bu keputusan yang kita ambil kalau kejadian seperti itu Bu? Ya, kita harus lihat dulu uang itu asalnya dari mana. Apakah uang itu uang bos? Kalau uang bos tidak ada hak untuk makan-makan, ya kan? Kalau uang bos berarti uang itu bersisa kembali. Tetapi kalau misalnya uang kegiatan itu dari pihak lain misalnya, tentu dengan penjelasan yang jelas pula, sisa uang ini dia kan ada panitia, ada anggaran ART-nya dalam rapat. Jadi kita bicarakan kembali uang itu secara bersama-sama dengan panitia mau diapakan. Kalau itu bukan uang negara, misalnya kita dapat bantuan lah dari untuk melakukan acara, sponsor, segala macam, itu kan itu bukan uang bos ya. Kita bicara lagi dengan panitia, dengan seluruh pihak semua. Intinya kalau uang seperti itu tentu semua pihak harus menikmatinya. Kalau memang itu bukan uang, maksudnya begitu saja. Kalau memang keputusannya ya dibawa makan-makan karena hasil lelah dari kegiatan, itu sah-sah saja, asal keputusan bersama. Tapi satu kuncinya semuanya harus transparan, jelas. Benar sekali Bu. Wah, saya merasa jadi benar, jadi keputusan itu harus kita pikirkan masak ya Bu ya, dan didudukkan sama seluruh warga sekolah. Stakeholder di sekolah itu harus kita bicarakan baik-baik, harus kita terbuka, tidak kayak apalagi masalah uang jadi harus jelas. Rupiah demi rupiah yang itu harus jelas. Wow, luar biasa Ibu, saya sepakat Bu. Nah sekarang Bu untuk pertanyaan nomor 2, bagaimana Ibu menjalankan
pengambilan keputusan di sekolah, kemudian kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Ya, kalau seperti itu, kembali lagi kita tahu mana yang berpihak pada itu yang ditentukan. Jadi setiap keputusan itu walaupun mengandung nilai kewajiban, itu harus berpihak pada murid. Contohnya saja guru misalnya, guru yang satu tidak bisa masuk sekolah pada alasan karena anaknya sakit, kan? Nah, guru yang satu tidak bisa masuk sekolah karena alasannya dia harus ikut CDP, kan? Nah, lain cara penerimaan mereka. Kalau kita memang melihat pendidik tidak mengajar tentang Cik tu ni bayang nak beri ayah dan nak. Bisa awak kontak saja atau tak? Jadi ada dua guru misalnya minta izin sama-sama libur, yang satu untuk CGP misalnya, yang satu lagi untuk merawat orang tuanya. Itu pertimbangan kita harus jelas. Kalau sama orang tua tentu kita beri juga toleransi, tapi sampai mana dia? Tidak mungkin kan dia libur sampai ibunya sehat. Itu kita harus pertimbangkan. Tapi kalau untuk TGP, kalau tentu kita kasih juga libur sesuai dengan jadwal keluarga. Jadi intinya mana yang mau didahulukan misalnya, ya pendidikan itu TGP ini karena untuk murid kan. Tapi yang orang tua ini tentu kita beri juga, tapi tentu batasnya tidak seluasa untuk melaksanakan kegiatan. Ya, Bu, benar sekali. Nah, terus Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan dalam membuat keputusan ini? Kalau saya langkah-langkahnya pasti tentu jelas akar permasalahannya dahulu. Faktanya berarti fakta-faktanya harus jelas, fakta-faktanya, kemudian siapa yang terlibat dalam permasalahan tersebut, kemudian apakah permasalahan tersebut merugikan murid apa tidak, punya nilai kebaikan ya Bu ya. Terus tidak dari jalur-jalur yang sudah ditetapkan peraturan-peraturan. Kembali kita ke undang-undang, ke aturan sekolah, aturan dinas pendidikan, aturan departemen pendidikan dan kebudayaan, semuanya harus mengacu kepada. Di setiap keputusan kita itu harus ada landasan hukumnya. Jadi tidak sembarang dibuat keputusan saja setiap permasalahan. Berlandaskan hukum yang ada ya Bu ya. Iya. Baiklah Ibu. Nah, sekarang hal apa saja yang Ibu anggap efektif nih Bu ketika Ibu mengambil keputusan yang bersinggungan dengan kasus-kasus dilema etika? Apa yang menurut Ibu berdasarkan pengalaman Ibu cara seperti itu efektif gitu? Kalau permasalahan itu menyangkut masalah orang tua yang harus kita selesaikan dengan begitu juga dengan kita selesaikan dengan berarti hubungan silaturahmi. Iya, kalau masih bisa diselesaikan dengan kekeluargaan kita selesaikan. Atau orang Minang ketulaan suara tapi dengan catatan lari dari jalur. Tetapi kalau seandainya tidak bisa diselesaikan dengan cara itu, kita lihat, kita kaji kembali peraturan yang berlaku di dalam sekolah, peraturan yang berlaku pegawaian sekolah. Berdasarkan itu ya, saat tidak ada mau yang bertoleransi dalam masalah tersebut, jalan hukum berjalan.
Jadi selama ini yang menjadi tantangan untuk Ibu ketika Ibu mengambil keputusan yang berhubungan dengan kasus-kasus dilema hari ini, apa yang membuat kendala gitu sehingga pada satu kadang-kadang tertunda diambil atau diulang kembali atau malah ragu-ragu. Iya, betul sekali. Apalagi kita yang bermasalah dengan perasaan ya. Jadi kalau perasaan itu rasa-rasa kejam, rasa-rasa tidak ada Keadilan, gitu ya, Bu. tidak ada rasa perhatian. Ya, memang kadang-kadang itu memang harus kita teruskan pikiran kita. Urusan yang kita ambil itu tentu tidak ada yang sempurna ya, karena kita manusia bukan tetapi sebelum kita memutuskan itu kan kita sudah menimbang, memikirkan, mempelajari, menganalisa. Apakah kita belajar kepada orang-orang yang lebih berpengalaman dari kita, minta pendapat, atau keatasan kita yang lebih tinggi. Setelah itu baru kita putuskan. Kalau sudah semuanya itu memberikan masukan yang positif, saya rasa Baiknya Ibu, benar sekali. Saya sepakat dengan apa yang Ibu sampaikan. Dan ini intinya kita kolaborasi atau berkomunikasi juga ya Bu ya. Bahwasanya keputusan itu memang ya pasti ada risiko di balik dari pengambilan keputusan. ya, pasti ada pihak yang tidak puas. Benar sekali, ada yang pro, ada yang kontra ya Bu ya. Baiklah Ibu. Nah terus apakah Ibu selama ini memiliki jadwal tertentu, katakanlah atau terschedule dalam sebuah penyelesaian kasus dilema kita Ibu? Apakah Ibu menyelesaikan langsung dengan cepat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu mau? Tergantung yang berkaitan dengan penyelesaian kasus itu. Kalau dia dalam kasus itu secara keseluruhan itu kita akan rapat terbuka, sharing, pendapat, komunikasi. Tapi kalau masalah itu masalah pribadi yang menyangkut juga tali malu yang sekarang juga kita mesti itu secara pribadi. Lebih repot berarti ya Bu ya. Tapi kalau masalah itu masalah umum, Iya. kita buka di forum yang terbuka bersama-sama dengan guru, membicarakan dengan guru senior, kemudian dengan pemuka-pemuka di sekolah. Tapi kalau itu masalah pribadi, harus pulang. Saya harus menyediakan waktu untuk menyelesaikannya. Mencari waktu yang tepat berarti ya Bu, dan berarti diagendakan hari apa yang sebaiknya dilakukan. Oke. Nah, terus adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan Ibu di kasus-kasus dilema yang Ibu hadapi di sekolah Ibu? Yang pasti yang membantu saya dalam hal tersebut itu di atas saya, yaitu pengawas. Pengawas adalah tempat kita berdiskusi, meminta pendapat. Dan siapa lagi? Guru-guru senior yang sudah berpengalaman. Nah, itu merupakan juga salah satu tempat kita untuk berbicara, meminta pengalaman beliau, walaupun mereka tidak menjadi kepala sekolah, tapi mereka tentu istilahnya asal garam kehidupan juga lebih memahami. Seperti itu biasanya saya. Jadi saya berbicara dengan yang senior, kemudian juga tidak lupa meminta kepada guru-guru yang saya anggap punya pemikiran yang lebih luas, lebih maju ke depan dalam menyelesaikan masalah. Benar sekali Ibu, jadi tidak melihat namanya guru yang penting bersinggungan dengan masalah ini pasti menjadi pendapat dia ya. Bisa dijadikan sharing idea dengan Ibu. Baik ya Ibu, nah ini pertanyaan terakhir nih Bu. Dari semua yang telah disampaikan tadi Ibu,
apa pembelajaran yang Ibu ambil dari pengalaman Ibu membuat keputusan di D5 Etika? berpegang teguh kepada aturan-aturan yang berlaku. Kemudian kita juga harus selalu berminta pendapat kepada orang-orang yang lebih tua daripada kita. Dan terpasti semua keputusan itu harus berpihak pada murid. Itu intinya. Jadi semuanya harus berpihak pada murid. Maka barulah keputusan itu kita jatuhkan kepada pasangan. Benar sekali, Ibu. Nah, wow, ini pelajaran luar biasa bagi saya, Ibu. Nah, jadi tidak mudah itu, jadi pemimpin tidak mudah, iya, dan membuat keputusan juga lebih rumit lagi ya Bu ya, karena kita harus mempertimbangkan banyak hal. Kadang ada keputusan itu yang sebenarnya berlawanan dengan hati nurani. Nah, tapi harus diputuskan karena sudah jelas-jelas itu melanggar aturan. Jadi kita ya harus sampai hati lah menyampaikannya. Mungkin dalam segi pribadi kita, wah kasihan ini harus diginikan. Ya apa boleh buat, memang begitu adanya ya harus kita sampaikan. wow, luar biasa Ibu. Nah, jadi ini suatu pembelajaran yang berharga sekali bagi saya. Terima kasih banyak ya Bu untuk berbagi ilmu Bu. Sukses sekali, sukses terus ke Ibu. Dan nanti kalau ada tanya-tanya lagi tentang bagaimana dipemimpin dan keputusan terbaik apa yang kita ambil dalam satu masalah misalnya, ya mohon izin lagi ya Bu. Amin. Nah, sekarang kegiatan Ibu untuk ke depan ini apa nih Bu? Kegiatan ke depan itu adalah yang mempersiapkan sekolah ini kan sekarang ini dalam posisi mempersiapkan dalam kurikulum baru ya, kurikulum KPK. Jadi banyak hal yang baru kita harus siapkan. Jadi mempersiapkan kurikulum itu melaksanakan komunitas belajar yang harus kita galakkan. Intinya sekarang itu adalah saya lebih banyak fokus dalam pengembangan. Jadi guru ini bisa benar-benar memberikan pelayanan yang terbaik kepada siswa. Nah, setuju sekali Bu. Nah, saya dengar dari Bu, selain Ibu menjabat kepala sekolah, Ibu juga ikut pendidikan guru penggerak nih Bu. Iya. Ayo Bu, beri statement apa yang Ibu peroleh, apa menurut Ibu pendidikan guru penggerak itu, apa yang Ibu alami? Boleh cerita sedikit Bu? Walaupun saya sudah pernah menjadi kepala sekolah, tetapi terus terang guru penggerak ini membuka banyak lebih memahami lagi lebih dalam itu bagaimana sebuah lembaga seperti itu dalam peserta. Wow, Ibu luar biasa sekali. Nah, Ibu guru penggerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih banyak.